Oke, terima kasih. Selamat datang mama-mama sudah sempat sama-sama dengan kami hari ini. Dan mengucapkan selamat datang sekali lagi. Oke, kita lanjutkan materi yang dari kemarin. Kemarin itu kita sudah belajar tentang pengasuhan dan pendidikan anak di modul 1. Hari ini kita lanjut di sesi kedua, yaitu memahami perkembangan dan perilaku anak. Oke, mungkin sebelum kita masuk, hari ini kita belajar perilaku anak yang pertama, kedua bagaimana meningkatkan perilaku baik anak, dan ketiga bagaimana menghadapi perilaku buruk anak. Itu yang kita akan pelajari hari ini. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin saya tanya dulu untuk mama-mama, apa yang sudah disampaikan waktu kita belajar kemarin? Yang disampaikan waktu kita belajar kemarin apa-apa saja? Menjadi orang tua yang baik. Yang lain menjadi orang tua yang baik. Yang lain lagi? Saya sikap dan perilaku anak. Sikap dan perilaku anak. Yang lain? Merawat anak dengan yang baik. Merawat anak yang dengan baik. Jangan bertengkar di depan mata anak. Jangan bertengkar di depan anak. Ya. Oke. Yang lain lagi? Bapak ikut asuh anak. Oke, Bapak ikut asuh anak-anak. Terima kasih untuk Mama Gerdi, Mama Asri, Mama Mius, Mama Nus, Mama Mada, dan Mama Nanti. Kita tepuk salut. tepuk salut. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin ada yang bisa menjelaskan di saya apa saja yang sudah dipelajari pada pertemuan kemarin. Orang tua saya Pak. Orang tua menjadi panutan bagi anak-anak. Dan yang kedua tuh kerjasama antara kedua orang tua. Oke, tepuk tangan untuk Mama Nanti. Jadi kesimpulan yang kita pelajari kemarin itu, yang pertama, orang tua merupakan panutan bagi anak. Jadi apa yang mama dong lakukan, itu juga yang anak-anak dong akan lakukan. Begitu. Itu yang dimaksud dengan orang tua merupakan panutan bagi anak. Yang berikut lagi, pentingnya kerjasama antara kedua orang tua. Jadi pentingnya kerjasama untuk kedua orang tua ini untuk merawat ini anak atau didik ini anak, bukan tanggung jawabnya mama saja. Hanya mama saja yang bisa urus ini anak, misalnya kasih dia makan atau kasih dia kebutuhan, bukan itu saja. Tapi bapak juga perlu dilibatkan di sini. Bapak juga perlu, kalau mama tidak ada, bapak juga bisa masak untuk anak. Begitu ya. Itu yang dimaksud, itu yang kita sudah pelajari kemarin. Oke, hari ini kita akan lihat poster. Poster itu ada, nanti saya tunjukkan dari sini. Nah, di sini ada poster praktik peningkatan perilaku baik anak dan mengurangi perilaku buruk anak. Ini Bapak Mamdo bisa lihatin poster toh? Bisa. Oke. Yang pertama di sini nanti di buku pintarnya mama dorang ada juga, nanti bisa lihat di buku pintar mama. Di situ ada memuji anak dengan kelebihannya masing-masing. Maksudnya sini kita misalnya kalau kita punya anak ada dia punya kelebihan, kita harus puji dia. Misalnya Mama siapa lagi tadi? Mama Nus. Mama Nus pu anak ini Nus. Ini kalau Nus misalnya di rumah dia pun sekolah dia bisa baca, Mama Nus harus perlu bilang
Nus, kamu hebat, kamu sudah bisa membaca, begitu. Supaya anak itu bisa lebih semangat lagi untuk belajar membaca, begitu ya. Iya. Jadi terus kalau ada namanya di sini Mama Mius. Kalau Mius misalnya di rumah bisa bantu untuk masak nasi babi atau bisa timba air, harus puji. Mius itu sudah bisa timba air atau sudah bisa masak nasi babi supaya Mius itu lebih semangat lagi, begitu. Itu yang harus kita perlu lakukan untuk kita puji kita punya anak. Yang berikut di sini ada mengucapkan tolong ketika ingin meminta anak melakukan sesuatu. Misalnya kalau mau suruh Mius ini masak nasi, Mius tolong dulu ini masak nasi, mama ada sibuk atau mama ada tenun, kayak gitu. Jangan langsung bilang ini Mius pi masak nasi babi. Itu perilaku yang buruk begitu. Kita harus bilang Mius tolong dulu masak nasi babi, mama masih ada kerjaan. Oke, yang berikut mengucapkan terima kasih. Misalnya kalau Mius sudah kerja, Mius terima kasih ya, sudah bantu mama masak, atau terima kasih sudah bantu mama kasih makan babi. Terus yang berikut juga misalnya anak itu kalau ada buat kesalahan di rumah, kita mam dulu jangan langsung kau ini tidak bisa, jangan langsung cubit-cubit begitu. Kasih dia peringatan. Misalnya kalau dia ada lakukan kesalahan, ini Mius kamu tidak boleh buat begini, mama tidak suka, begitu. Itu perilaku yang harus kita lakukan di rumah, begitu. Kita tidak langsung bilang, woi kamu tidak baik, tidak boleh kamu begini, tidak boleh begitu ya. Itu perilaku yang buruk di depan anak. Kita tidak boleh melakukan hal itu. Terus di rumah sini siapa sudah praktekkan hal-hal itu, misalnya puji anak atau misalnya minta tolong anak. Ada yang sudah praktekkan, mama siapa? Mama Domi, Mama Nus, Mama Mius, Mama Nanti. Nah, Mama Nanti berarti untuk Mama Gerdi sama Mama Asri. Kalau bisa juga di rumah, misalnya kalau anak itu belum melakukan, misalnya kalau ada hal-hal yang anak dong lakukan itu merupakan kelebihannya mereka begitu, terus mam belum puji, di rumah juga harus dilakukan. Kamu hebat, misalnya Gerdi, kamu hebat begitu. Ini Gerdi tolong dulu begitu. Harus dilakukan di rumah juga ya. Jadi perilaku anak itu berkaitan dengan perasaan. Misalnya anak kalau ketawa itu ketika dia merasa bahagia itu dia tuh perlu melepas begitu apa yang dia rasakan. Misalkan dia suka bahagia, dia lepas, dia suka tawa gitu. Itu apa yang dia lakukan itu merupakan perasaannya dia. Jangan kita langsung bisa kalau dia ketawa ada senang, kita jangan langsung marah dia. Kau ketawa terus. Tidak boleh begitu. Itu mungkin rasa senangnya anak. Terus semakin sering anak merasa bahagia itu, maka semakin banyak perilaku baik yang dia lakukan. Misalnya kalau dia sering ketawa, itu ada hal-hal baik di situ yang dia lakukan. Dia merasa bebas toh. Jadi kalau dia bebas, berarti dia bisa melakukan hal-hal yang baik. Demikian sebaliknya,